Pariwisata merupakan industri yang begitu rentan terhadap berbagai permasalahan dan krisis. Salah satunya adalah krisis bencana alam. Bencana alam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan wisatawan dalam industri pariwisata. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu tindakan tertentu yang berguna untuk menghadapi ancaman dari berbagai krisis tersebut. Pada tanggal 29 Juli sampai 5 Agustus 2018, terjadi serangkaian bencana alam gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan sekitarnya. Salah satu pulau yang terdampak adalah Pulau Gili Trawangan yang merupakan salah satu destinasi pariwisata di Pulau Lombok. Pasca bencana alam tersebut, para stakeholder pariwisata bekerja sama untuk menangani krisis bencana alam yang terjadi. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan penanganan krisis yang dilakukan oleh para stakeholder pariwisata di Pulau Gili Trawangan yang terdiri dari tahap Act, Talk, Fix, and Create. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen krisis yang diampu oleh Bapak Gede Indra Baskara, SS, MSc, PhD. Sebelum masuk ke materi kami yang berjudul Manajemen Krisis Pulau Gili Trawangan Pasca Gempa Bumi Lombok, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dengan anggota 5 orang. Yang pertama ada Odelia Devitri dengan NIM 1911511003. Lalu yang kedua ada Novariana dengan NIM 1911511016. Lalu yang ketiga ada Nailul Izazain dengan NIM 1911511021. Lalu ada Nugis Aswika dengan NIM 1911511037. Dan yang terakhir ada Novrian Nur Asidik dengan NIM 1911511046. Gempa mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat pada 29 Juli 2018 dengan kekuatan gempa 6,4 skala Richter dan gempa kedua pada 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 7 skala Richter. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk menangani bencana adalah: yang pertama, Menko PMK dengan tim gabungan pusat dan daerah yang terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI dan Polri, dan pemerintah daerah melakukan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana. Yang kedua, dibuka rumah sakit lapangan dengan pelayanan 24 jam di beberapa kota seperti Mataram, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Tengah. Yang ketiga, adanya pembangunan tenda pengungsian untuk korban bencana. Yang keempat, penyaluran logistik untuk korban bencana. Yang kelima, penyediaan pusat trauma healing untuk para korban selamat di pengungsian. Yang keenam, adanya penyediaan layanan sekolah untuk anak-anak usia sekolah di tenda pengungsian. Bentuk manajemen krisis yang dilakukan setelah X adalah talk atau komunikasi. Saat ada krisis, masyarakat selalu ingin tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana perkembangannya. Maka dari itu, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Bentuk komunikasi yang dilakukan selama dan pasca gempa bumi Lombok tahun 2018 kami bagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan komunikasi internal di sini adalah komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja sama dalam penanganan bencana gempa bumi. Pihak-pihak tersebut antara lain seperti Kementerian Pariwisata, BNPB, BMKG, Kementerian Luar Negeri, Kominfo, pemerintah daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi eksternal yang merupakan pemberian informasi kepada publik terkait bencana. Pemberian informasi yang akan kami jelaskan akan lebih banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara selaku pihak yang menaungi Pulau Gili Trawangan. Nah, bentuk informasi yang disampaikan kepada publik kami bagi menjadi 4. Yang pertama, informasi dasar terkait perkembangan bencana, contohnya seperti jumlah korban, jumlah kerusakan sarana dan prasarana, evakuasi korban, hingga distribusi bantuan. Yang kedua, ada informasi penanganan fisik dan psikis. Yang ketiga, informasi imbauan agar masyarakat tetap tenang, siaga, dan berkoordinasi dengan aparatur setempat dalam menangani bencana gempa bumi tersebut. Dan yang terakhir ada informasi edukasi kebencanaan, misalnya seperti pembuatan video edukasi kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara bekerjasama dengan BMKG, lalu ada juga penyajian infografis oleh BNPB yang dapat diakses secara online berjudul Menjawab Pertanyaan Terkait Gempa Bumi Lombok 2018. Nah, keempat, bentuk informasi tersebut disampaikan kepada publik melalui beberapa media seperti yang pertama ada media cetak.
Contohnya majalah khusus pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara yang bernama Tiok Tata Tunak, edisi ke-16 dengan tagline-nya Bencana Gempa Bumi Lombok Utara, Deklarasi Lombok Bangun Kembali. Lalu ada media massa. Media massa berperan sebagai pemberi informasi perkembangan bencana secara up to date. Contoh beberapa informasi yang diberikan media massa antara lain seperti ini. Namun masyarakat tetap harus bijak menanggapinya dengan cara memastikan informasi tersebut di akun-akun resmi pemerintah seperti BMKG, BNPB, dan lain-lain. Lalu ada media elektronik televisi. Pada saat terjadinya bencana, beberapa stasiun televisi nasional juga turut mengirimkan kontributornya ke Lombok Utara. Lalu ada media elektronik radio. Saat itu ada 2 radio yang aktif menyiarkan perkembangan terkini, yaitu Radio Republik Indonesia RRI Mataram dan Radio Suara Lombok Bangkit 107,7 FM. Lalu ada media online, contohnya berita pada situs web pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Ada juga media sosial seperti akun Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dari BMKG, Kominfo, Kemenpar, dan lain-lain. Nah, pemberian informasi juga dapat dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung, berupa konferensi pers yang menghadirkan para pewarta. Lalu ada media luar ruangan seperti billboard, spanduk, dan backdrop. Nah, pemberian informasi juga dapat dilakukan melalui special event. Seperti contoh, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara mengadakan kegiatan trauma healing dengan mengundang para tokoh agama dalam event Nada dan Dakwah serta Lombok Bersolawat. Lalu yang terakhir ada media lain-lain, seperti contoh yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara, yakni pemberian secara gratis kalender dan poster. Manajemen krisis yang dilakukan setelah tahap yakni fix, yang artinya perbaikan. Adapun beberapa perbaikan yang dilakukan yakni perbaikan atraksi, akses, dan amenitas, atau yang biasa disebut dengan 3A. Adapun yang pertama yakni perbaikan atraksi. Di antaranya dilakukan dengan merehabilitasi kerusakan terumbu karang yang terjadi di 3 Gili. Rehabilitasi terumbu karang di 3 Gili ini berkoordinasi dengan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan. Terdapat kerusakan di 3 lokasi selam yang menjadi daya tarik utama di 3 Gili tersebut, yang merupakan karang yang patah. Tingkat kerusakan dan luasan di spot selam tersebut tidak signifikan karena terumbu karang di lokasi tersebut tidak ada yang mengangkat ke permukaan atau uplift. Rehabilitasi ini dilakukan pada bulan Desember 2018 dan dapat memulihkan terumbu karang di 3 Gili. Perbaikan yang kedua yakni perbaikan akses. Perbaikan akses diantaranya yakni perbaikan fasilitas aksesibilitas di Gili Trawangan yang dilakukan dengan merehabilitasi dermaga Ponton Apung dan dermaga Gili Trawangan. Kegiatan itu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Pembangunan juga dilakukan terhadap jalan lingkar atau lingkungan Gili Trawangan. Pembangunan jalan lingkar sepanjang 9 km didanai melalui dana alokasi khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan 2 km oleh APBD Kabupaten Lombok Utara. Lebar badan jalan yang sebelumnya 3 meter akan diperlebar menjadi 7 meter yang dibagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan jalur Cidomung. Selain perbaikan 3A, juga ada perbaikan branding, advertising, selling, atau yang biasa disebut dengan BAS. Pemulihan pemasaran dengan strategi BAS ini bertujuan untuk mengubah pandangan daerah pariwisata Lombok pasca gempa bumi di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang pertama yakni branding, adalah salah satu upaya promosi melalui berbagai media, baik yang berbentuk digital maupun konvensional. Branding pasca gempa bumi Lombok dilakukan dengan mengangkat tema NTB Bangkit. Selain untuk menguatkan psikologis internal pelaku wisata di Lombok atau khususnya di Gili Trawangan, branding di NTB Bangkit ini juga memaksudkan untuk memperbaiki citra Lombok pasca gempa bumi. Advertising atau pemasaran pariwisata dilakukan Kementerian Pariwisata dengan memasang iklan di media cetak seperti koran dan majalah.
di event-event mancanegara, blogging sale di televisi, pembuatan bahan-bahan promosi, dan kerjasama promosi dengan pelaku industri pariwisata. Menggunakan sosial strategi dengan cara melakukan promosi di media sosial, brosur, dan lain-lainnya yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara mengenai perkembangan Lombok atau khususnya Gili Trawangan pasca gempa bumi. Dan yang ketiga yakni strategi selling. Dalam rangka pemulihan pemasaran pariwisata diadakan familiarization trip atau FEMtrip. Peserta FEMtrip sendiri berasal dari 6 kota di dalam negeri dan 12 negara di luar negeri. FEMtrip adalah kegiatan Kementerian Pariwisata dengan memberikan perjalanan wisata gratis kepada pelaku industri pariwisata untuk mengunjungi Lombok, khususnya Gili Trawangan pasca gempa bumi. Tujuan utamanya yakni agar pelaku industri pariwisata menjadi saksi mata secara langsung tentang kondisi pariwisata di Gili Trawangan pasca gempa bumi. Dan yang terakhir yakni menggunakan strategi promosi, seperti promosi harga penginapan dengan cara memberlakukan promo harga penginapan hingga 50% di setiap unit kamar yang disediakan. Hal ini dilakukan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke Gili Trawangan. Grid merupakan sebuah inovasi baru yang dibuat untuk memulihkan citra dan menarik konsumen atau wisatawan agar kembali berkunjung. Adapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat khususnya Gili Trawangan adalah sebagai berikut. 1. Gili Strong Triathlon 2019. Festival Gili Trawangan merupakan event yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Gili Lombok Utara. Selain triathlon, ada pula fun run, fair dance competition, Rebo Bontong, dan lainnya. Terdapat juga pertunjukan seni daerah seperti perasean, tarian rudat, dan kuliner Lombok. Event tersebut selain sebagai ajang promosi potensi pariwisata Lombok Utara, juga untuk mengenalkan kegiatan-kegiatan lain yang memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan. Gili Festival juga akan mengadakan ritual tradisional yaitu ritual Rebo Bontong atau Mandik Safar, yakni seluruh tamu undangan akan mandi bersama di pantai sebagai tanda untuk membersihkan diri. Selanjutnya ada Gili Festival 2019. Perhelatan tersebut sebagai pemulihan pariwisata pasca bencana gempa bumi yang menimpa Lombok khususnya Gili Trawangan. Dalam Gili Festival 2019, masyarakat setempat menyelenggarakan berbagai atraksi yang melibatkan wisatawan mancanegara yang sedang berlibur di sana. Gili Festival ini diikuti ratusan peserta dan bebas usia. Event ini mampu menarik banyak wisatawan yang ada di Gili Trawangan untuk datang menyaksikan keseruannya. Animo yang besar ini akhirnya melucut semangat panitia untuk menggelar lebih meriah tahun depan dan mengundang atlet-atlet nasional bahkan mancanegara. Yang ketiga ada penataan destinasi berupa fogging kesehatan. Ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fogging kesehatan sendiri merupakan pelaksanaan gerakan kebersihan dan trauma healing kepada masyarakat dan pendataan fasilitas pariwisata berupa dermaga dari dan ketiga Gili, hotel-hotel, restoran, kafe, dan taman rekreasi dan hiburan, serta para pedagang dihimbau agar tidak memanfaatkan kondisi pasca gempa dengan menaikkan harga barang, khususnya kebutuhan pokok atau sembako. Yang keempat, jaringan komunikasi dan informasi. Dukungan dari media cetak dan elektronik atau sosial media diharapkan dapat memberikan informasi yang update sesuai realita, bukan hoax, agar keyakinan calon wisatawan berkunjung ke Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, segera pulih kembali sebagaimana harapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat.